only for you, only for you. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, pada hari ini saya Eri Aryani ada di program Living for Christ Indonesia. Dan program ini adalah program yang dibuat untuk mengangkat kisah-kisah daripada para hamba Tuhan yang dipakai di ladang Tuhan, dan khususnya di daerah-daerah terpencil di mana mereka boleh mendapatkan visi misi daripada Tuhan, dan ada hal-hal yang boleh mereka alami bersama Tuhan yang kita akan dengarkan pada hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini seorang pendeta yang luar biasa Tuhan pakai, Bapak Pendeta Markus Hartono dari gereja GSKI Sekinah. GSKI Sekinah Purworejo Klampo. Purworejo Klampo, Iya. Banjarnegara, Jawa Tengah. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan memulai pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh hambanya Bapak Pendeta Markus. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat selalu. Amin. Tetap semangat. Amin. Amin. Bapak Pendeta, tentunya Living for Christ Indonesia senang sekali ada di Banjarnegara ini dan boleh bersama-sama dengan Bapak Pendeta Markus, dan Bapak Pendeta boleh berbagi cerita bagi kami untuk boleh menjadi satu keteguhan iman bagi kami semua yang menyaksikan program Living for Christ Indonesia. Boleh ceritakan Pak bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak di dalam pelayanan di daerah ini, dan mungkin tentunya Bapak mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Ya, sebetulnya saya melayani di sini diawali tahun 2008. 2008 ya. Cuman latar belakang saya ini sebetulnya bukan orang Kristen. Dari agama lain. Puji Tuhan. Ya, terus waktu itu terus terang sebagai orang yang di agama lain memang mengajarkan bahwa saya ini harus teguh untuk mengikuti ajarannya. Amin. Tetapi satu hal yang saya cari bukan agama, yang saya cari keselamatan. Amin. Nah, setelah saya dengan perjalanan waktu saya mencari keselamatan, saya bisa menemukan keselamatan ini di dalam kekristenan. Yes, nah, amin. Saat menemukan sebagai orang percaya dan yang meyakini bahwa saya diselamatkan, sebetulnya tujuan saya bukan untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Yang penting saya menjadi orang yang selamat, melakukan firman Tuhan dengan benar, dan supaya keluarga saya juga bisa percaya Yesus, itu sudah cukup. Tapi dengan perjalanan waktu saya tidak sadar, dengan ini saya terus merasakan bahwa saya harus memberitakan Injil kepada siapapun. Amin. Memberitakan Injil kepada siapapun, terutama keluarga, dengan lingkungan, dengan orang satu kampung dengan saya. Dan saat itu terus berjalannya waktu, banyak orang yang bisa mengalami kemurahan Tuhan untuk dia menjadi percaya Tuhan Yesus. Nah, dari situ terus berjalan. Akhirnya saya belum sekolah Alkitab, tetapi sudah mulai bisa membuka ladang baru. Diawali dengan orang yang sakit, kena santet. Kena santet 40 hari, 40 malam itu tidak bisa buang, ya, tidak bisa BAB maupun buang air kecil. Nah, dari situ, dari awal saya melayani itu memang dengan keterbatasan saya berdoa, ya, karena belum berpengalaman dengan doa. Tapi puji Tuhan, ternyata orang ini bisa mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Dan orang itu sembuh. Dan akhirnya karena saya dituntut dengan satu gereja untuk sekolah Alkitab, saya sekolah Alkitab. Amin. Nah, setelah sekolah Alkitab saya terus masuk dalam misi penginjilan di daerah Jambi, Sumatera Utara, di transmigrasi. Jambi. Iya. Berarti sempat ke daerah-daerah yang lain ya? Saya aslinya dari mana Pak? Dari Temanggung saya. Asli Temanggung. Ya. Oke, dari Temanggung, sekolah Alkitabnya waktu itu saya di Palembang. Jauh juga ya? Ya, karena ada panggilan untuk sekolah Alkitab di sana. Setelah di
Sana selesai, saya masuk ke misi. Dan misi itu bukan dengan tim ya, misi itu sendiri. Jadi saya diutus sendiri ke daerah Trans, di daerah di mana Pribadi ya? Ya, pribadi, di mana orang-orang banyak yang belum kenal Tuhan pada waktu itu, terkenal dengan ada orang-orang kubu yang belum masih tinggalnya di hutan. Oh, suku asli? Ya, suku asli. Dan saya tinggal di tengah-tengah orang transmigrasi. Ya, terus terang karena di sana belum mengenal dengan lingkungan dan sebagainya. Di transmigrasi itu saya sampai tidurnya itu di bekas kandang kambing. Oh ya? Iya. Wow, selama luar biasa. 2 tahun. Dan waktu selama misi itu? Iya, selama misi itu saya tidur di bekas kandang kambing. Wah, betul-betul. Jadi bekas kandang kambing ini ya, karena bekas ya, berarti kan atapnya saja sudah bocor. Tidurnya itu pakai tikar yang anyaman itu, terus bantalnya enggak pakai bantal, tapi pakai tas. Wow, luar biasa. Selama 2 tahun. Ini yang namanya menyangkal diri ya Pak, Ya, untuk mengikut Yesus, apalagi Bapak ini terpanggil untuk menjadi pemberita Injil. Padahal Bapak aslinya dapat selamat aja udah puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain, Bapak dipakai untuk memberitakan Injil. Dan saya tadi dengar cerita Bapak bahwa pada saat orang itu betul-betul dipakai, itu ada tanda-tanda mujizat yang menyertai. Ya, orang sakit sembuh, orang yang kerasukan setan diikat, kuasa kegelapan bisa dimerdekakan. Dan Bapak itu aslinya bukan orang Kristen ya. Saya dari latar belakang agama yang lain. Betul. Dan Pak Pendeta Markus ini punya satu sepertinya visi Tuhan itu ke Bapak itu diselamatkan untuk menyelamatkan. Ya, betul. Dipulihkan untuk memulihkan orang lain lagi. Betul. Wah, jadi berkat luar biasa ya. Visi misi yang lebih kuat lagi yang Tuhan taruh di hati Bapak itu, kok Bapak mau menginjil secara pribadi dengan biaya sendiri tentunya ya, bukan dibiayain oleh satu organisasi kan? Waktu itu udah berkeluarga belum Pak Pendeta Markus? Belum, masih sendiri. Oh, masih bujang ceritanya. Wow, luar biasa. Jadi masih bujang. Mungkin bisa bagi cerita ke kami. Saya merindukan untuk banyak orang diselamatkan. Amin. Karena dari latar belakang saya sebagai orang yang tadinya bukan percaya Yesus, dan saya tahu waktu saya ada di agama yang lama, tidak ada kepastian untuk menjadi orang yang diselamatkan. Artinya orang itu untuk masuk surga itu masih ada suatu keraguan-raguan. Jadi ada kerinduan saya bagaimana supaya banyak orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa mengenal Tuhan. Sekalipun harga yang harus dibayar. Pak, tentunya banyak pengalamannya Bapak ini. Kan melayani di satu tempat yang tentunya juga apalagi tadi suku asli. Ya, mereka di daerah suku asli dan di daerah transmigrasi. Iya, dan mereka pasti masih kuat kebudayaannya, okultismenya. Bagaimana Bapak bisa menerobos mereka dan mereka bisa terima Tuhan Yesus? Ya, itu terus terang saya memang benar-benar kuasa Tuhan yang menyata. Suatu saat ada orang gila. Orang gila ini sudah dipasung selama 3 tahun. Wow. Dan pada waktu itu orang yang dipasung 3 tahun ini sudah dibawa kemana-mana, tapi ternyata tidak sembuh. Dan saya datang kepada orang itu untuk supaya keluarganya yang orang sakit ini, yang kena gila ini, terus akhirnya keluarga ini mau menerima Tuhan Yesus, saya doakan. Puji Tuhan, saat itu memang belum pengalaman saya untuk mendoakan orang gila. Karena kalau mendoakan orang sakit ya tidak masalah, tapi kalau mendoakan orang gila, karena waktu itu saya suruh lepas pasungnya, paling enggak kan ada rasa takut untuk dicekik duluan. Cuman ternyata saat orang yang gila ini dilepas dari pasungnya, ternyata orang itu tidak bisa berbuat apa-apa setelah dengar nama Yesus. Wow, setelah saya doakan sama Tuhan ya. Setelah saya doakan, saya lepaskan, dia langsung sadar dan dia sembuh. Wow, segitu cepatnya Pak? Iya, saya kaget juga. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat.
inilah ya Pak, tanda-tanda orang percaya bahwa mereka akan mengusir setan, mereka akan menyembuhkan orang sakit, Iya. dan tanda-tanda mujizat itu sudah menyertai pelayanan Iya, Bapak betul. ya. Iya. Tentunya ini yang cerita seneng-senengnya Iya, nih Pak iya. ya, cerita bahagianya Tuhan kita dahsyat. Nah pastinya ada kendala-kendala yang pernah Pak Pendeta Markus hadapi di dalam pelayanan, gimana Kalau tuh Pak? kendala yang saya hadapi, terutama waktu saya ada pertama di transmigrasi ini, saya jam 7 malam diusir. Diusir dari RT, RW sampai kepala desanya. Jam 7 malam itu, pas itu hujan. Wow. Dan pada waktu itu saya memang terus berani menyampaikan kebenaran. Dia berkata, Pak Markus, jangan sekali-kali mengkristenisasi. Saya bilang, saya tidak pernah mengkristenisasi. Cuman saya memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Amin. Kalau mereka mau terima ya silahkan, kalau tidak terima saya tidak pernah maksa. Ya. Nah suatu saat akhirnya pihak pemerintahan di sana waktu itu bisa menerima. Dan saat itu saya terus memberitakan Injil. Terus saya waktu itu terus pulang kembali ke Temanggung. Tapi ternyata Tuhan taruh saya untuk pindah ke Wonosobo. Oke. Nah ini saya pindah-pindah Bu. Jadi pindah di Wonosobo, saya harus mengawali lagi dengan gereja yang sudah rusak, sudah hancur, jemaatnya sudah bubar. Saya harus mengawali lagi seperti dari nol. Dan pada waktu itu saya pelayanan di sana juga ada tantangan yang sangat luar biasa. Memang tantangan orang itu tidak kelihatan. Dan di sana memang mengalami suatu pertumbuhan yang baik pada waktu itu. Luar biasa. Jadi, di Wonosobo ini. Jadi tapi bukan di kota Bu, di desa. 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 Tentunya mereka bukan orang Kristen kan Pak ya? Orang yang punya background agama lain? Ada. Jadi waktu yang orang-orang Kristen yang keluar saya kembalikan. Terus saya bisa menginjili salah satu seorang yang dukun yang benar-benar ya dikatakan orang itu kuat karena dia bisa melakukan apa saja dan itu bisa bertobat sampai hari ini. Haleluya. Terus itu bertumbuh dan sebelum itu memang pernah saya waktu ada doa 10 malam seperti setelah kenaikan Tuhan Yesus, terus kita adakan doa 10 malam. Malam itu karena sudah terbiasa di gereja itu pakai meja, bukan pakai mimbar kalau ada doa. Di meja itu ada vas bunga. Vas bunga itu saya muter sendiri, Bu. Wow. Melepas sendiri, pecah sendiri. Wah, bisa begitu? Ya, dan pada waktu itu di gereja yang saya layani, itu belum pakai listrik seperti ini. Masih pakai petromak. Nah, pada waktu itu Tuhan berbicara sama saya, ambil petromaknya, turunkan. Nah setelah saya turunkan petromaknya, paku itu yang sepanjang ini, kalau orang Jawa bilang paku dudur, yang panjangnya segini, itu tahu-tahu lepas sendiri. Wow. Jemaat sampai ketakutan, tapi saya katakan jangan takut, kita tetap maju, kita tetap berdoa, kita tetap. Ternyata lawatan Tuhan terjadi luar biasa. Haleluya. Jadi saya banyak mengalami pelayanan yang disertai Tuhan dalam pelayanan. Tanda-tanda ajaib ya. Sampai pelepasan juga. Jadi di situ saya mengalami pertolongan Tuhan setelah saya benar-benar mengikut Tuhan yang sesungguhnya sebagai hamba Tuhan. Wow, luar biasa ya Pak ya. Kita boleh mendengar cerita Bapak. Nah tentunya Pak Pendeta Markus sekarang ini merintis satu gereja di satu tempat itu yang Bapak tadi sebutkan GSK itu ya Pak ya? Iya. Pendapatan daripada gereja apa bisa membiayai semua kegiatan pelayanan Bapak? Karena kan kota kecil ya, dikatakan dusun ya? Iya. Dusun ya. Secara logika memang nggak mungkin ya. Karena ya terus terang kalau di daerah itu jemaat itu kadang-kadang keluar masuk. Apalagi ya anak-anak muda ya. Anak muda itu sudah selesai sekolah langsung kerja di kota. Terus keluar masuk gitu. Jadi secara logika ya memang kita bisa berjalan dengan iman. Ya sampai hari ini masih diberikan kemurahan Tuhan. Sekalipun kita memang harus ada banyak pergumulan. Ya jadi kita menghadapi banyak tantangan sekalipun memang saya merintis
di Purwareja Kelampok ini dari nol. Jadi bukan saya ditempatkan atau saya sudah ada di gereja di sana. Memang merintis dari nol. Dari 3 orang. Dan suatu saat terus Tuhan tambahkan jumlah bilangannya. Ya, sekarang berapa, Pak? Sekarang paling ya 30-an, Bu. Luar biasa. Ya. Banyak ya, sebuah dusun kecil bisa 30 jemaat. Ya. Wow. Cuman ya tua-tua itu yang karena yang muda-muda pergi ke kota. Iya. Oh, jadi jemaatnya kebanyakan orang-orang ya, memang ada anak orang muda-muda yang masih sudah berkeluarga, tetapi orang tua ini malah janda, duda, bahkan ada beberapa yang saya layani secara pribadi karena tidak bisa ke gereja. Misalnya dia sudah diamputasi. Oh ya, berarti itu termasuk kesibukan pelayanan Bapak ya? Iya. Apa aja Pak bisa diceritakan selain cuma beribadah? Sudah ada dong pemuda, remaja. Kalau beribadah baru ada ibadah komisi apa saja sama sekolah minggu. Kalau pemuda remaja karena memang yang saya sampaikan tadi mereka kalau sudah pergi cari kerjaan di kota besar termasuk di Jakarta atau di Surabaya, di Bandung, mereka cari kerja. Terus kegiatan apa lagi Pak selain ibadah? Apa ada kegiatan di luar yang misalnya bikin untuk menjangkau jiwa atau KKR atau ada aktivitas sosial gitu? Saya sampai hari ini sering pergi penginjilan ke daerah kampung-kampung, dari daerah masuk daerah yang jauh. Jadi sampai naik-naik, kadang-kadang pakai motor BB ini kan kadang-kadang tanjakannya kurang kuat ya, jadi motornya udah tua. Iya, yang tua itu agak tua memang kalau sudah, tapi kurang kemampuannya untuk naik itu gunung itu memang kurang. Bapak merintis pos PI di sana atau misalnya penginjil, dari penginjilan dari melatih orang di sana untuk jadi buka. saya penginjilan memberitakan Injil Yesus. Kadang-kadang kalau ada orang yang ngasih berkat sembako misalnya, saya bawa ke sana, saya sambil memberi, saya sambil memberitakan Injil. Oh, puji Tuhan. Ini Bapak bergerak dalam penginjilan, merintis gereja itu dari dana independennya sendiri ya Pak? Iya. Atau memang ada donatur yang mendukung? Dari diri sendiri Bu. Oh, puji Tuhan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan pelayanan. Wow. Paling tidak kalau kita pergi ke daerah kan pakai bensin, tetap bisa beli bensin. Gitu. Selalu cukup, cukup untuk memenangkan jiwa-jiwa. Wah, luar biasa Bapak Pendeta Markus, Tuhan pakai ya. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kerinduan yang paling dalam, yang belum tercapai, yang Tuhan taruhkan di hati Bapak, dan Bapak mungkin punya kerinduan seperti itu, mungkin Bapak bisa cerita kepada kita. Paling tidak saya ada kerinduan untuk supaya paling menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Menjangkau jiwa-jiwa karena hari-hari terakhir ini termasuk akhir zaman. Bagaimana supaya orang itu bisa terjangkau. Memang kalau sekarang kita melihat di YouTube, tetapi kalau di daerah-daerah terpencil kadang mereka untuk sinyal aja nggak ada. Jadi kan mereka butuh berita yang secara pribadi untuk menyampaikan Injil. Amin. Itu kan memang yang saya katakan tadi, transportasi ini yang perlu dibutuhkan untuk supaya misalnya naik tanjakan itu kan paling tidak seperti itu. Kita berdoa nggak ada perkara yang mustahil ya Pak. Amin. Mungkin saja Tuhan kirimkan seseorang yang mendengarkan atau nonton program Living for Christ, di mana Bapak Pendeta Markus membutuhkan kendaraan untuk penginjilan. Percaya Pak, Tuhan pasti sediakan. Amin. Terima kasih Bapak sudah berbagi cerita kepada Living for Christ Indonesia. Biarkan Tuhan boleh memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan semua aktivitas pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita selalu ya Pak. Amin. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar banyak kesaksian daripada Bapak Pendeta Markus. Saudara mungkin tergerak untuk boleh mendukung, mengambil bagian di dalam pelayanan hambanya ini. Dan tadi sudah diceritakan bahwa hambanya Bapak Pendeta Markus ini membutuhkan mungkin ya Pak ya,
sebuah kendaraan, motor yang mungkin lebih mudah, yang lebih baik untuk boleh menjangkau jiwa di daerah-daerah terpencil. Dan saudara, jika Tuhan menggerakkan hati saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa melihat ada rekening yang tertera, yaitu rekening daripada hambanya Bapak Pendeta Markus, rekening bank. Saudara boleh mentransferkan persembahan kasih saudara kepada rekening tersebut. Dan percayalah, semua pekerjaan Tuhan, apabila saudara mendukung dengan kerelaan hati, dengan sukacita, Tuhan akan kembalikan dengan berkali-kali lipat ganda. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Set me free, now only for you. If you want to set me free, now only